Ikhronillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati Ibu Fakultas Tajlis Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tajlis Bahasa Indonesia, yakni Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu psikologi pendidikan, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD beserta teman-teman yang saya cinta sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kejenuhan dan kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu kejenuhan. Kejenuhan belajar merupakan sebagian kondisi di mana mental siswa saat mengalami rasa bosan sehingga tidak memiliki rasa semangat. Munculnya rasa lesu terhadap pembelajaran, letih, enggan untuk belajar. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan. Di sini yang pertama yaitu cara atau metode model pembelajaran yang tidak bervariasi. Itu saja sehingga menyebabkan kejenuhan dalam proses belajar. Contohnya seperti metode menghafal, ceramah, dan lain sebagainya, sehingga seorang siswa merasa bosan ketika mendengarkan atau menyimak pembelajaran yang dibawakan oleh guru. Yang kedua yaitu belajar di tempat tertentu. Seorang siswa pasti merasa jenuh karena tempat kita untuk belajar seperti kelas tidak berubah-ubah seperti dari kelas 1 tempatnya itu saja sampai kelas selanjutnya. Yang ketiga yaitu suasana yang tidak berubah-ubah seperti suasana kelas, suasana lingkungan yang selama pembelajaran tidak ada perubahan sekalipun. Yang keempat yaitu kurangnya aktivitas hiburan dalam hal belajar seperti tidak ada refreshing sehingga seorang siswa jenuh untuk selalu melakukan aktivitas yang berat dalam hal belajarnya. Yang kelima yaitu adanya ketenangan mental yang mengakibatkan siswa berlarut-larut dalam hal belajarnya, seperti ada mata pelajaran yang menurutnya sulit atau faktor lainnya. Yang ketiga yaitu mengatasi kejenuhan dalam hal belajar. Yang pertama yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kita sebagai guru harus menentukan metode apa yang harus kita gunakan dalam hal mendidik seorang murid agar tidak jenuh ketika belajar, dan harus menggunakan metode yang sesuai dengan mental seorang siswa tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik. Pendekatan sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi kejenuhan pada peserta didik yang mengalami kejenuhan dalam hal belajarnya, seperti pendekatan emosional terhadap peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus agar siswa tersebut tertarik kembali untuk belajar. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Guru diharapkan mampu menciptakan interaksi antara sesama siswanya yang konduktif untuk keberhasilan seorang siswa dalam mencapai keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam proses belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu hambatan atau gangguan yang dimiliki seorang anak dalam hal belajarnya. Di sini terdapat faktor-faktor yang menghambat kesulitan dalam hal belajar, yaitu diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga,
sosial, faktor tempat lahir, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cara mengatasi anak didik yang mengalami kesulitan dalam hal belajarnya. Yang pertama yaitu kita harus melakukan observasi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu memeriksa penglihatan atau pendengaran yang dimiliki siswa, karena siswa pastinya mempunyai masalah di penglihatan atau pendengarannya dalam hal belajar yang menyebabkan kesulitan dalam hal belajarnya. Yang ketiga yaitu mewawancarai kedua orang tua siswa tersebut. Apa kesulitan yang dimiliki anaknya sehingga sulit untuk belajar. Yang keempat yaitu memberikan tes mental atau memberikan pemeriksaan kalau ada murid yang mempunyai gangguan dalam hal belajarnya. Yang terakhir yaitu memberikan tes kemampuan inteligensi. Baik, cukup di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.